Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita dengan judul Sinden Malam Jumat di Radio Rusak. Selamat mendengarkan. Udara di Yogyakarta sore itu begitu lengas, seolah menahan hujan yang enggan turun. Awan kelabu menggantung di langit saat Raka menuruni anak tangga rumah tua milik mendiang kakeknya, Pak Darmo. Rumah yang dulunya penuh tawa dan cerita masa kecil itu kini sunyi, berdebu, dan terasa asing baginya. Pak Darmo adalah pensiunan dalang sekaligus pengajar gamelan yang dihormati di lingkungannya. Semasa hidup, ia selalu terlihat seperti menyimpan sesuatu, entah itu rahasia, kesedihan, atau beban di masa lalu yang tak pernah benar-benar diceritakan. Raka tahu satu hal pasti, sang kakek sangat menjaga satu benda di rumahnya. Sebuah radio tua terbingkai kayu jati bertombol kuningan kusam dengan ukiran Jawa halus di sekeliling bodinya. Radio itu kini berada dalam kardus tua di sudut ruang tamu, diapit tumpukan kain batik dan naskah-naskah wayang yang mulai lapuk. Raka menatapnya. Kardus itu masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya, tertutup rapi dengan selotip coklat yang hampir mengelupas. Sepeninggal kakeknya 3 hari lalu, pengacara keluarga datang membawa surat warisan. Bukan rumah, bukan tanah, melainkan radio itu. Tak ada alasan yang dijelaskan, cuma satu kalimat tercetak jelas dalam tulisan tangan kakeknya. Radio ini bukan sekedar benda, jaga dia baik-baik. Jangan dinyalakan di malam Jumat. Jangan pernah buang. Raka mengernyit. Larangan itu terasa aneh, bahkan menyeramkan. Tapi itulah Pak Darmo, selalu penuh simbol dan teka-teki. Meski merasa ragu, Raka membawa radio itu ke rumah kontrakannya dekat kampus. Ia mahasiswa jurusan seni musik tradisional di Yogyakarta, dan meskipun cukup terbiasa dengan benda-benda antik dan mistik Jawa, radio ini memberikan kesan yang berbeda. Saat dibawa masuk ke dalam kontrakannya yang sederhana, hawa dingin langsung menyeruak. Meskipun sore itu panas menyengat, Raka sempat mengira itu hanya perasaannya. Mungkin efek sugesti dari peringatan aneh kakeknya. Tapi saat ia menyentuh permukaan radio untuk mengelap debunya, tubuhnya langsung merinding. Kayu radio itu masih terasa hangat, seolah baru saja menyala, padahal kabelnya sudah tak terhubung. Cuma sugesti, gumam Raka, berusaha menenangkan dirinya. Malam harinya, Raka duduk di lantai sambil memperhatikan radio itu. Ia mencoba membukanya, sekedar melihat bagian dalamnya. Mungkin ingin tahu apakah masih bisa diperbaiki. Tapi begitu obeng menyentuh skrup pertama di bagian belakang radio, terdengar suara halus seperti desisan atau bisikan. Ia menghentikan gerakannya, memicingkan mata. Sunyi, hanya suara jangkrik di luar rumah. Dengan napas tertahan, Raka memutuskan menunda membongkar radio itu. Ia letakkan kembali di atas rak kecil di sudut kamar, di sebelah tumpukan buku-buku musik. Entah kenapa, ia merasa radio itu seperti mengawasinya. Sebelum tidur, Raka sempat menatap radio itu dari tempat tidurnya. Dalam remang, lampu kuning 5 watt, bayangan radio itu tampak seperti wajah seseorang. Ada cekungan seperti mata, garis lengkung seperti senyum licik yang nyaris tak terlihat. Malam pertama setelah radio itu dibawa ke rumah, Raka bermimpi aneh. Ia berada di tengah pendopo tua, di mana suara gamelan mengalun, sahdu namun sendu. Di hadapannya, duduk seorang sinden dengan wajah kabur, menyanyi dalam bahasa Jawa yang ia tak sepenuhnya pahami. Namun, lagu itu terasa menyayat, menembus dada seperti kenangan duka yang asing namun akrab. Di belakang sinden, berdiri seorang dalang bertubuh kurus dengan mata putih kosong, memegang wayang yang meneteskan darah. Saat Raka terbangun dengan berkeringat dingin membasahi tubuhnya, jam menunjukkan pukul 3:33 dan radio itu menyala sendiri. Lampu hijau kecil di bawah tombol volume berkedip perlahan, padahal
Colokannya belum ia pasang. Raka tidak bisa memejamkan mata setelah kejadian aneh tadi. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus terjaga, waspada terhadap benda tua yang kini diam membisu di sudut kamarnya. Radio itu seolah kembali ke wujud normalnya. Mati, tenang, tak berbeda dengan benda antik lainnya. Tapi Raka tahu ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Dari tempat tidurnya, ia hanya bisa menatap langit-langit yang perlahan memudar. Ditelan gelap, angin malam menggesek ranting pohon di luar jendela, menimbulkan suara gesekan seperti jari-jari yang menggaruk kayu. Detik jam terdengar keras malam itu, terlalu keras. Raka menoleh ke arah jam dinding digital, menunjukkan pukul 1:44. Ia berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin radio itu cuma korsleting, mungkin mimpi semalam hanyalah bunga tidur. Tapi tubuhnya terus merinding. Lalu tiba-tiba, semua menjadi senyap. Jam digitalnya padam. Begitu pula lampu kamar. Mati lampu. Tapi, anehnya, dari sudut ruangan yang gelap, radio itu kembali menyala, tanpa listrik. Bukan suara gamelan yang keluar kali ini, tapi gumaman. Seperti suara orang berbicara sendiri dalam bahasa yang tak jelas. Raka mendekat perlahan. Cahaya hijau redup dari indikator radio itu memantul di lantai, memberi cukup penerangan untuk melihat bentuk benda itu. Speakernya kini mengeluarkan suara seperti orang yang sedang melakukan mantra dengan nada datar. Kemudian, suara itu berubah menjadi tangisan. Tangisan perempuan teredam, putus asa, tertahan, seperti seseorang yang tak diizinkan menangis dengan suara keras. Tangisan itu bukan berasal dari speaker, tapi dari dalam radio itu sendiri. "Tulung, Mbok, tulung." Suara yang sama seperti di mimpinya. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil ponselnya dan kembali merekam. Ia ingin memastikan bahwa ini bukan delusi. Ia merekam beberapa detik, lalu memutar hasilnya. Namun, yang terdengar justru suara lain, tak seperti yang ia dengar langsung. "Aja dirungokke, aja nganti rampung," yang artinya, jangan didengarkan, jangan sampai selesai. Raka menghentikan rekaman. Napasnya terengah, ia mundur, membentur rak buku. Ponselnya terjatuh, tapi ia tidak peduli. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh keras dari dapur, seperti panci terhempas ke lantai. Raka menoleh spontan dan jantungnya berdebar. Ia tahu tidak ada siapapun di rumahnya. Dengan langkah pelan, ia mengambil senter kecil dari laci dan berjalan ke arah dapur. Cahaya senter menyorot meja makan kosong, tapi ketika diarahkan ke lantai, terlihat bekas jejak kaki basah. Jejak itu kecil, seperti milik seorang perempuan dewasa, bertelanjang kaki, mengarah dari dapur menuju ke kamar tempat radio itu berada. Jejak itu berhenti tepat di depan radio. Saat Raka kembali ke kamar, lampu menyala sendiri. Jam digital menunjukkan pukul 1:59 dan radio itu diam. Namun, pada kaca cermin kecil di dinding, kembali muncul embun. Kali ini lebih tebal, dan dari embun itu, perlahan terlihat bayangan wajah perempuan. Kabur, pucat, matanya tertutup, mulutnya sedikit terbuka seolah sedang bersenandung dalam kesedihan. Raka memejamkan mata, ia menghitung napas. 1, 2, 3, buka mata. Bayangan itu menghilang. Namun di kaca, tetap tertulis dengan jelas, "Aku nyanyi supaya tak dilupakan." Keesokan harinya, mata Raka sembab. Ia tak benar-benar tidur semalam. Bahkan setelah lampu kembali menyala dan suara radio itu menghilang, perasaannya tetap tak tenang. Wajah perempuan di cermin itu lirih namun memohon. Dan tulisan di embun kaca itu, "Aku nyanyi supaya tak dilupakan," masih terpatri di benaknya. Pagi itu, sambil menyeruput kopi dingin yang ia buat sejak subuh, Raka membuka kembali
rekaman yang semalam ia buat. Ia mengenakan earphone, berharap bisa mendengar dengan lebih jelas. Ia memperbesar volume, memundurkan bagian gumaman, lalu memutarnya ulang. Dan kali ini, di tengah gamelan yang mengalun pelan, ia mendengar sesuatu yang tak sempat ia sadari sebelumnya. Samar, seolah tersembunyi di antara nada saron dan gong. "Tulung, Mbok, tulung, aku disekel, aku dilarang mati." Suara itu terdengar pelan, seolah berasal dari ruang yang sangat sempit. Bukan hanya sekedar minta tolong, itu jeritan dari seorang yang terjebak, bukan dalam rumah, bukan dalam dunia, tapi dalam suara, dalam lagu. Dan kemudian, terdengar suara lain yang lebih tajam, terdengar seperti suara laki-laki, kasar namun dingin. "Sapa sing ngurip ke maneh, kowe kudu meneng. Siapa yang menghidupkan lagi? Kamu harus diam." Suara itu diikuti oleh denting gamelan yang seperti pecah, lalu hening. Raka merinding, dia melepas earphone, menatap radio tua itu dari jauh. Ia merasa radio itu bukan hanya pemutar suara, tapi seperti gerbang menuju sesuatu yang lebih kelam dan lebih dalam. Dalam pikirannya, ia teringat sesuatu, sebuah ruangan kecil di rumah mendiang kakeknya yang tidak pernah dibuka. Ruangan itu berada di belakang rumah, seperti gudang. Dahulu, kakeknya sering masuk ke sana, membawa dupa dan kain putih. Raka tak pernah tahu apa yang dilakukan kakeknya di sana, karena pintunya selalu dikunci. Tiba-tiba, muncul dorongan aneh dalam diri Raka. Ia mengambil sepeda motornya dan meluncur ke rumah tua almarhum kakeknya, yang kini kosong. Angin siang menusuk kulit, tapi ia tak peduli. Dan sesampainya di rumah, suasana begitu sunyi. Langit mendung. Ketika ia membuka pintu belakang, debu menyambutnya. Rumah itu masih dalam kondisi duka. Tak banyak yang berani masuk sejak pemakaman. Raka menyalakan lampu senter dari ponsel dan mencari ruangan kecil itu. Pintu kayu yang dulu terkunci kini sudah lapuk. Ia mendorongnya pelan, dan suara engsel berderit panjang mengiringi masuknya cahaya ke ruangan yang selama ini tersembunyi. Ruangan itu penuh dengan wayang kulit, ratusan digantung dan ditata seperti museum rahasia. Di tengah ruangan, ada altar kecil dengan dupa yang sudah lama padam. Di atas altar, ada secari kain putih yang menutupi sesuatu. Raka mendekat, lalu membuka kain itu. Sebuah foto tua, hitam putih, menampilkan seorang dalang dengan wajah kaku, dan di sampingnya seorang sinden muda mengenakan kebaya dan sanggul klasik. Wajahnya cantik, namun tatapannya kosong. Di bagian bawah foto tertulis pagelaran terakhir 2 Juli 1947, Gunung Kidul. Nama sinden itu tidak disebutkan. Raka mengambil foto itu, namun ketika ia hendak pergi, ia melihat sesuatu di pojok ruangan. Radio tua yang serupa dengan miliknya. Tapi radio ini terbuka bagian belakangnya, dan di dalamnya ada lembaran kertas dengan tulisan tangan. Yang mengambil dan membaca. Tulisan itu berbunyi, "Suara dari wayang tidak boleh diputar di malam Jumat." Suara itu bukan sekedar nyanyian, tapi pintu. Jika sinden mulai menangis, berarti segel melemah. Jangan biarkan lagu selesai. Jangan biarkan dia bebas sebelum waktunya. Tangan Raka mulai gemetar. Ia kembali ke kontrakannya sore itu, dengan foto dan catatan di tangan. Saat ia membuka pintu kamar, radio tua miliknya telah menyala kembali. Tak ada kabel terhubung dan tak ada yang menyalakannya. Dan dari dalam speakernya, lagu sinden kembali terdengar. Namun kali ini, suara perempuan itu bernyanyi dengan lebih lirih dan sedih dari sebelumnya. Seperti seseorang yang menyanyikan lagu duka sambil menahan nangis. Namun, yang paling membuat Raka membeku adalah satu hal. Suaranya sama persis dengan suara perempuan dalam foto tua tadi. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Dan jangan lupa
untuk terus support kita dengan subscribe, like, comment, dan share. Thank you.